Sekarang kita berdoa pada Tuhan ya. Siapa di sini yang umurnya di bawah 60? Nggak ada ya. Siapa yang 60? 60. Di bawah umur 60 ini nomor 60. 60. Saya juga lansia loh, 62. Umur saya 62. Sebab tadi dibilang katanya lansianya umurnya 60 ke atas. Kalau saya masuk lansia lah. Tuhan baik sama kita. Mari kita buka dengan doa acara ini ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Bapa yang kami agungkan, kami tinggikan. Engkaulah yang memiliki kami semuanya. Engkau yang menciptakan kami dari asal mulanya. Dan Engkau juga yang akan menerima kami kembali. Bapa, selama kami berada di dunia ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami semuanya ini, boleh Engkau mengumpulkan kami, boleh Engkau mempersatukan kami, mengikat kami dengan tali kasih persaudaraan satu sama lain. Biarlah pada saat ini, hari ini ya Bapa di surga, Engkau boleh beracara. Kau turunkan kuasa-Mu untuk menyembuhkan, menguatkan. Kau turunkan hikmat-Mu untuk memberikan wejangan pada kami, penghiburan, baik melalui firman dan juga puji-pujian-Nya. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami boleh bersatu dalam rumah-Mu di gereja. Banyak sekali para lansia yang mereka di atas, bahkan masih di bawah 60 tahun, sudah tidak berdaya, dan mereka jauh dari Engkau. Mereka hidup bergelandangan di pinggir jalan dan sebagainya. Terima kasih kalau kami boleh hidup bersatu. Terima kasih kalau kami boleh berikan kecukupan atau kebutuhan kami satu bersama. Layaklah kami berkumpul untuk mengucapkan syukur kepada Bunda Maria, Bunda kami. Kau melihat anak-anak-Mu yang berkumpul. Biarlah dengan kami berkumpul ini, Engkaulah Ibu yang penuh rahmat. Dengan rahmat boleh kami anugerahkan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh tetap teguh bersama-sama dengan satu sama lain sampai akhir hidup kami. Doakanlah kami, Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita nyanyi satu lagu lagi. Tadi yang baru mana yang baru? Silakan berdiri yang baru. Yang baru, anggota baru. Supaya yang anggota baru salaman sama yang anggota lama ya. Kita akan nyanyi dalam Yesus. Oke, tahu kan dalam Yesus kita bersaudara. Jadi silakan salamin yang anggota lama. Yang baru datang kepada anggota lama. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
yang baru akan menjadi anggota yang lama juga nanti akan kembali dan kembali ya. Mungkin kita juga akan kembali mungkin 5 tahun lagi saya udah lebih lansia lagi. Terima kasih. Oh ini Bapak. Terima kasih. Kita ada tamu dari Bintaro, Bapak Yasin, dan juga anaknya, putrinya, Ibu Agnes. Dan saya ingin supaya beliau boleh memberikan pengalaman bagaimana sharing seorang anak melekat dengan ayah dan ibunya. Silakan. Dan juga bagi Yasin, bagaimana dia kuat. Dia punya cancer, tapi masih terus berjalan. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Kristus. Selamat pagi Pak Henry. Saya Agnes. Seperti tadi Pak Henry sudah mengatakan, kami dari Bintaro. Ayah saya berusia 84 tahun dan ibu saya baru 1 tahun yang lalu meninggal karena kanker pada usianya 79 tahun. Saya akan sharing apa yang saya harus sampaikan. Sampaikan bagaimana dengan Bapak dengan Agnes. Jadi saya anak paling kecil dari 4 bersaudara. Kakak saya yang paling besar meninggal ketika usia 14 tahun. Yang tinggal di Indonesia anak perempuan hanya saya, karena kakak saya yang perempuan tinggal di dekat Pak Henry sana di Amerika. Sehingga ketika kurang lebih 3 tahun yang lalu, ketika orang tua saya mulai lebih tua lagi, saya minta mereka tinggal di depan rumah saya gitu ya. Memang kecil rumahnya, untuk rumah saya sendiri lebih kecil lagi, kita nggak bisa satu rumah, tetapi ada rumah di depan yang dijual dan mereka mau tinggal di depan situ, sehingga saya juga tenang karena mereka hanya tinggal berdua, tidak ada pembantunya pulang hari. Jadi kalau malam mereka tinggal sendirian berdua. Saya merasa rasanya tenang orang tua di dekat saya gitu ya. Dan mama ini seorang perawat, almarhum ini seorang perawat yang selalu merawat papa beberapa kali kena cancer, dan mama yang selalu merawat papa sampai survive sampai sekarang gitu ya. Bahkan akhirnya mama duluan yang dipanggil sama Tuhan gitu. Jadi waktu akhir tahun 2012 mama ternyata kena cancer. Kansernya itu sudah stadium 4. Ketika ketahuan tiba-tiba sudah stadium 4 kanser paru-paru, maka kami anak-anak memutuskan, karena kita tahu kanker paru-paru stadium 4 itu biasanya hanya 2 atau 3 bulan bertahan gitu ya. Jadi kita minta teman-teman kita sendiri, teman-teman anak-anak yang dulu suka nginep di rumah, yang suka pergi keluar kota bareng sama orang tua kami, terus kita minta teman-teman mereka juga, kita teleponin semua untuk datang ke rumah untuk menghibur mama, untuk bikin pesta, kita bikin perayaan ulang tahun, kita bikin misa, kita bikin apapun, pokoknya yang penting mereka datang sini bersama. Jadi rumah itu tidak pernah sepi, selalu ada tamu, tapi kita anak-anak kita yang telepon teman-teman supaya mereka datang mengunjungi, supaya mereka telepon, karena kalau orang mendengar kata cancer, mereka untuk telepon aja nggak mau biasanya, karena mereka takut salah ngomong gitu kan. Tapi kita bilang jangan takut. Just tanya aja seperti biasa, dia akan senang cerita, nggak usah takut salah ngomong gitu ya. Dan ternyata memang ibu saya senang sekali diperhatikan, didatangi, ditelepon. Kalau nggak sempat datang nggak apa-apa, SMS saja saya bilang gitu, yang penting beri perhatian sama dia. Dan ternyata Tuhan memberi waktu 1 tahun lamanya untuk ibu saya bertahan gitu ya. Saya sendiri bukan seorang perawat, jadi saya nggak tahu cara merawat bagaimana, tetapi kanker perjalanannya ternyata kan tidak juga langsung ya. Jadi selama 5 bulan atau 4 bulan pertama beliau masih sehat sekali, seperti bapak-bapak ibu-ibu begini, bisa ikut pertemuan, bisa jalan-jalan, bisa cuman mudah lelah gitu ya, hanya itu. Nah, yang saya mau sampaikan mungkin di sini adalah bagaimana kita anak-anak mendampingi beliau. Jadi dalam mama papa juga rajin ikut pertemuan lansia seperti bapak-bapak ibu begini. Kalau di Bintaro setiap bulan pertemuan lansia itu diberikan sakramen perminyakan.
Jadi dalam kondisi sehat begini boleh maju semuanya satu persatu seperti komuni, diberi pengurapan sama Romo, diberi sakramen perminyakan, kecuali sakramen tobat tidak, jadi hanya sakramen perminyakan saja. Santo Matius, Pak, betul. Nah, jadi ketika ibu saya itu kena kanker itu, dinyatakan kanker, beliau sudah menerima sakramen perminyakan beberapa kali dalam hidupnya. Nah, dalam perjalanan setahun itu sampai akhir hayatnya mungkin 18 kali beliau menerima sakramen perminyakan. Gitu. Tapi yang betul-betul mengaku dosa itu mungkin di pertengahan penyakitnya itu beliau minta seorang Romo yang sudah sepuh gitu ya, sahabat mereka, dan Romo itu kemudian meninggalnya mungkin hanya jarak 40 hari dari ibu saya kemudian ya. Tapi yang mengagumkan adalah ibu saya bukan seorang yang sempurna. Beliau banyak sekali kekurangannya, tetapi Tuhan memproses, diberi waktu 1 tahun lamanya, instead of 2 bulan atau 3 bulan, diberi perpanjangan waktu begitu lama, sehingga beliau bisa mempersiapkan dirinya dengan baik, ya, dari yang tidak siap sama sekali untuk meninggal, begitu takut untuk meninggal, tidak mau membicarakan soal kematian sama sekali meskipun sudah kanker, tidak mau menyerah, dia berjuang sampai titik darah penghabisan, bahkan 1 hari sebelum meninggal aja beliau bilang, saya kalau boleh masih minta waktu 1 tahun lagi sama Tuhan, gitu. Tapi Tuhan ternyata bilang cukup sampai di sini kan. Nah, yang mengharukan adalah beliau bilang, saya takut mati. Kenapa mah takut mati? Kan bertemu Tuhan itu sesuatu yang membahagiakan, yang harusnya kita rayakan gitu kan, berteman dengan Tuhan. Iya, itu kan untuk orang yang siap untuk mati, untuk orang yang baik, dia bilang. Tapi aku bukan orang yang baik, dia bilang gitu. Jadi dia begitu rendah hati, dia tidak merasa diri pantas untuk menghadap Tuhan gitu ya. Ayo mah kita minta supaya kalau kita dipanggil Tuhan, bukan mama ya, tapi kalau kita dipanggil Tuhan, kita boleh langsung menghadap itu kita boleh minta seperti itu. Kita boleh minta tidak lewat api penyucian. Tuhan senang kalau kita minta seperti itu. Dan ibu saya punya kebiasaan tiap hari doa rosario. Dulu dia doa rosario di tempat tidur setiap hari siang gitu, karena dia udah berbaring di tempat tidur kan. Terus kemudian kita anak-anak, ayo mah kita doa bareng gitu ya. Jadi caregivernya, perawatnya, kebetulan Katolik, kita ajak doa sama-sama setiap malam, papa, mama, anak-anak yang ada di rumah, kadang-kadang teman kita yang datang, tiap hari kita doa rosario bareng-bareng bersama-sama sampai saat terakhir mama gitu ya. Jadi beberapa hari sebelum meninggal, mama dapat skapulir Bunda Maria itu ya, dan ketika saya browsing ternyata siapa yang tiap hari doa rosario memakai skapulir itu dan berbuat satu kebaikan gitu ya, Bunda Maria janji untuk pada hari Sabtu pertama akan membawa jiwa itu langsung ke hadapan putranya. Dan memang akhirnya mama dipanggil Tuhan tepat tanggal 2 November, hari Sabtu pertama tahun yang lalu, dan itu hadiah yang terindah dari Bunda Maria. Kemarin ketika kita merayakan 1 tahun wafatnya mama gitu ya, betul-betul perayaan yang besar kita adakan itu, bukan hanya peringatan tapi betul-betul satu pesta, karena ketika itu ada seorang sahabat yang memberikan kesaksian bahwa pas tanggal 2 November, kita adakan tanggal 8 ya kemarin, pas tanggal 2 November itu dia mendapat mimpi dari mama bahwa mama itu muncul dalam wajah yang sangat-sangat indah, sangat cantik, sampai mengelilingi gitu ya, sampai dia hampir tidak mengenali lagi gitu ya, karena begitu bercahaya, begitu cantiknya dan sempurna. Ibu saya itu sumbing, lahirnya sumbing, tapi ketika dia mendapat penampakan ini saat teman ini, tidak ada sumbingnya sama sekali, betul-betul cantik dan tidak keluar dalam kondisi yang cantik betul-betul. Nah itulah satu harapan bahwa kalau kita mati di dalam Tuhan, bukan soal kita pantas atau tidak pantas, kita nggak akan pernah pantas di depan Tuhan, tapi kita hanya berharap sama kemurahan hati Tuhan, itulah yang kita akan alami, satu kemuliaan bersama Yesus. Mungkin ini yang saya akan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih doanya. Om, ngomong sebentar ya. Bagaimana imannya Om terhadap Tuhan? Saya
Edi Yasin. Usia saya 84. Saya baru kehilangan istri saya. Seperti tadi Agnes cerita, istri saya lahir sumbing, terus ke dalam. Jadi kalau dia bicara, ya, kalau nggak biasa dengar, itu susah. Tetapi dia memberikan aku 4 anak yang sempurna, ya. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa mengharukan. Saya mau cerita bahwa saya dalam hidup saya 3 kali kena kanker. Tahun 2011 saya kena kanker prostat plus kanker tulang. Saya dioperasi untuk prostatnya. 4 tahun kemudian saya sembuh dari kanker tulang sama prostat. 4 tahun kemudian saya kena kanker paru. Memang saya mesti akui bahwa saya selama hidup saya dari umur 12-13 tahun waktu Perang Dunia, sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda itu ditutup dan mereka di internet. Jadi kita di jalanan tinggal main, ya. Nah, mulai dari situ saya belajar juga untuk merokok sampai usia 60-70 saya merokok. Jadi waktu saya dioperasi prostat itu masih saya merokok 2014. Tetapi beberapa tahun kemudian saya berhenti untuk merokok. Dan tahun 2018, jadi 4 tahun sesudah kanker prostat, saya kena paru, kanker paru. Itu dioperasi, saya diambil sebelah kanan. Dan dari itu juga saya sembuh. Saya anggap itu tidak seperti sesuatu yang normal, tetapi satu pemberian, satu ini dari Tuhan yang luar biasa, ya. And banyak yang menitipkan doa untuk mereka yang kena kanker, itu banyak yang sembuh. Dan itu juga terjadi waktu kita ada di Amerika, ya, ada beberapa orang yang sembuh dari kanker, ya. Cuma itu yang saya mau. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan yang menghendaki bagi saya mengundang Agnes beserta ayahnya, karena iman dari Bapak Yasin sehingga sampai saat ini beliau masih sadar dan masih berjalan. Sudah beberapa kali operasi tadi di situ, ya. Jadi yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga Tuhan berjanji kesembuhan itu terjadi satu karena iman, dan juga bisa orang yang tidak berdaya sama sekali, tapi teman-teman sesama mendukung, membawa pada Tuhan. Iman teman-teman itu merubah, menyembuhkan di situ. Disinilah makanya kita bersatu semua di dalam Tuhan, saling bahu membahu, tolong menolong di situ, ya.
apapun yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin adanya bagi Tuhan. Saya ingin memberikan satu ayat dari Yohanes 15 mengenai pokok anggur yang benar. Ya, saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman ini mengatakan bahwa Tuhan, aku adalah pokok anggur, huruf besar aku, Tuhan. Dan Bapakulah yang melihara, yang mempunyai kebunnya itu. Kita ini hidup di dalam gereja Katolik. Inilah kita ladang dari pohon anggur. Dan Tuhan mengatakan, kalau aku diam di dalam kamu dan kamu diam di dalam aku, maka kamu akan hidup. Karena kita ini adalah rantingnya dan Yesus adalah dahannya. Supaya dipengerti oleh kita, Yesus itu adalah misteri. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Itu di kitab Kolose 1:17. Dan dialah Allah, dialah firman, dan dialah Yesus, dan dialah kekuatan surgawi. Makanya dikatakan, jadi kan Trinitas Bapa, Putra, Roh Kudus. Secara manusia, kalau kita menjadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi secara ilahi, tiga itu adalah satu. 1 kali 1 kali 1 adalah 1. 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Tapi kenapa 1 kali 1 kali 1 adalah 1? Karena itu memang sudah rumusan dari Tuhan yang Maha Esa. Saya berjalan di sini di Indonesia, masuk hotel ada batu peresmian itu, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka berdirilah gedung ini dan ditandatangani oleh Ibu Tien Soeharto, salah satu hotel yang saya tinggal waktu minggu lalu ya. Dan terus pergi ke Bali, hotel juga gitu. Karena rahmat Tuhan yang Maha Esa diresmikan lagi. Jadi pemerintah Indonesia sekalipun banyak mungkin kita Kristen, kita Katolik mayoritas dan 90% Islam. Tapi baik dia Islam, baik dia Buddha, baik dia Hindu, baik dia Katolik, baik dia Protestan, adalah anak dan ciptaan dari Tuhan. Manusia terdiri dari 3. Manusia terdiri dari badan, manusia terdiri dari jiwa, dan roh. Pohon hanya badan saja, dan dia nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, tidak ada perasaan. Binatang ada badan dan ada jiwa, dia bisa mempunyai perasaan, insting dan sebagainya. Kalau dididik dia bisa jadi baik.
Kalau tidak dididik, dia liar. Manusia ada badan, ada jiwa, ada roh. Nah, inilah roh yang mana akan kembali ke rumah Bapa. Sebagaimana ibu almarhumah dari mamanya Anes. Karena dia hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam dia. Sehingga teman-teman yang bersatu yang ada dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan juga bersatu untuk mengucap syukur dan untuk berdoa bersama sehingga ia pulang ke tempat yang Tuhan telah sediakan. Karena janji dalam firman tadi, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, yang Yesus adalah firman, yang Yesus adalah roh, dan roh hidup di dalam kita, dan kita di dalam roh manunggal menjadi esa dengan Yesus, dengan Roh Kudus, maka kita akan hidup. Karena kita manusia itu terbatas. Terbatas apa? Gangguan, lingkungan, dan sebagainya. Tadi kesaksian dari Bapak Yasin, zaman Belanda. Ya sekolah enggak, dia keluar karena gangguan ini, jadi dia belajar merokok. Killing me softly with this smoke. Jadi, bahkan bayangkan kalau lihat iklannya rokok kan, rokok membunuh di situ ya. Rokok membunuh, waduh kasar sekali kata-katanya. Kalau di Amerika, smoke can cause cancer, gitu. Ya, tapi di sini saya baca, wah keras sekali. Merokok adalah membunuh. Di situ ya. Jadi secara tidak sadar kita manusia itu melanggar 10 perintah Allah. Jangan membunuh, kita membunuh. Bukan membunuh orang, membunuh diri kita sendiri. Tapi itu membunuh itu dengan cara apa yang membuat ketagihan, slowly. Di situ ya. Maka dia ada lagu itu, killing me softly with his song. Tapi jangan bukan with his song, tapi with his smoke. Namun segala kesalahan, segala kejelekan, segala kekurangan kita manusia, tapi kalau kita itu di dalam Tuhan, Tuhan ada mulai hidup di dalam kita. Akhirnya itu 62 tahun merokok, dan ini paru-paru sudah merusak, dan Tuhan menolong. Dan setiap orang yang bertobat sama Tuhan akan diberikan bonus yang mana manusia tidak bisa membuat. Menurut tangan dokter, menurut keahlian dokter, menurut obat kimo segala apa, ini dokter angkat tangan, harus check out, berangkat, gitu kan? Tapi kenyataan sampai sekarang bahkan bisa ada di sini dan bisa menyaksikan kepada kita semuanya bagaimana kebesaran Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Pertobatan luar biasa. Kalau kita bertobat akan berubah. Ada juga umat Katolik di sana di Amerika, masih muda, lebih muda dari saya. Dan dia merokok terus. Suatu saat capek nggak bisa nafas segala apa. Udah dibilangin berkali-kali jangan merokok, dibilangin nggak mau segala apa. Betul, manusia nggak bisa merubah manusia. Tapi dengan dia kita berdoa. Kalau kita berdoa, saya berdoa dan meminta supaya Roh Kudus yang ada di dalam dia menyadari dia, dan lalu apa yang terjadi hentikan. Itu gambar dari dokter, paru-parunya itu sudah hitam dan bolong. Dan bekerja, dia harus bekerja, kalau nggak bekerja nggak ada penghasilan begitu. Dan jalan mungkin dari sini sampai ke situ aja udah capek. Dan dia kerja di pabrik, luar biasa. Karena Tuhan, karena pertobatan, sekalipun itu paru-paru sudah bolong, sampai saat ini masih hidup di situ. Jadi luar biasa. Siapa di sini yang cancer? Ada yang cancer? Nggak ada. Puji Tuhan. Siapa di sini yang merokok? Tidak ada. Puji Tuhan. Jadi Anda tidak cancer, Anda tidak merokok, lalu Anda dan saya lebih hebat
dari Bapak Yasin. Ya. Dan jadi karena Anda dan saya lebih hebat dari Bapak Yasin, kalau Bapak Yasin aja yang sudah berapa kali dioperasi, yang sudah sedemikian dan masih tetap hidup, bisa berjalan untuk memberikan kesaksian kebesaran Tuhan, meyakinkan kepada yang lain-lainnya di situ, maka Anda dan saya juga supaya bisa mementingkan orang lain, jangan diri sendiri. Jadi mau menyatakan kepada orang, aku nih di St. Matias gereja yang ada perkumpulan lansia, sekarang aku itu bersama-sama dengan lansia berdoa rosari, dan aku piknik bersama, dan hidupku senang, sekalipun anak-anakku tidak pernah datang atau jarang mengunjungi aku, tapi aku bisa bersatu sehingga aku bisa senang di situ. Nah, katakan demikian kepada yang lain. Banyak orang tua lagi di luaran. Saya yakin dalam St. Matias gereja para lansia bukan hanya ibu-ibu sama bapak semua di sini, masih banyak. Dan supaya mereka bisa bergabung jadi satu. Karena kita bersatu, kan dibilang kalau engkau di dalam aku dalam engkau, maka engkau akan hidup dan minta apapun juga akan diberikan. Aku di sini berarti aku bersama dengan Yesus. Yesus yang ada dalam Bapa, Yesus yang ada dalam Ibu, semuanya ini. Dan kita bersatu, kita berdoa rosari dengan Bunda Maria, kita korongka, kita doa apa, dan permintaan itu akan dikabulkan. Sekarang tugas ibu dan bapak semua di sini, doakanlah bagi anak-anak, bagi cucu semuanya. Karena apa? Mereka ini adalah generasi yang kemudian untuk menjadi lansia. Jangan sampai kesibukan mereka ini lalu melupakan Tuhan Yesus. Di situ ya. Jadi Anda dan saya, biarkan mereka sibuk, mereka bekerja, karena mereka membimbing atau membesarkan untuk keluarganya situ. Firman Tuhan mengatakan laki-laki dan wanita setelah dewasa meninggalkan orang tua. Jadi mereka mencari nafkah, mereka bekerja untuk anak-anaknya dan sebagai cucu-cucu bapak ibu. Dan tidak apa-apa, Anda mensupport dalam doa. Dan juga nanti kalau misalnya mereka datang, halo, kasih senyum yang gembira. Kasih senyum yang gembira. Jadi jangan mengeluh, aduh mama ini begini, kamu kenapa nggak nengokin mama? Ya, di sini. Karena jiwa roh ibu-ibu bapak-bapak semua tidak ada umurnya. Waktu ibu-ibu bapak-bapak masih bayi, terus orang tuanya mamahnya dari ibu-ibu bapak-bapak tenggendong ini, aduh sayang, kamu mau cucu, susu gitu ya. Dia belum bisa ngomong, diajak ngomong. Kenapa itu berbicara kepada roh di situ. Jadi ibu-ibu bapak di sini tidak cancer, dan masih kuat, masih mengerti, masih waras. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan dengan roh Yesus sendiri yang ada dalam ibu. Banyak di Amerika yang umurnya 72, 73 sudah sinyal Alzheimer, sudah di jalan susah. Oh iya, mau. Tapi terus ada lagi yang umurnya 71, terus. Satu ada oma-oma yang 74 tahun, dia sehat gagah gitu ya. Nah, saya ada pastor dari Indonesia datang ke Amerika, datang ke rumah saya. Tadi kan istri saya menceritakan bahwa kita punya rumah orang tua. Lalu pastor duduk dikasih makan sama housekeeper kami, bakmi, kasih bakmi gitu ya, lebih makan gitu. Di oma datang, hai gitu begitu. Terus pastor bilang, oh how are you? Oh fine. Do you like me? Gitu. Oh dia ngomong pastor. Pastornya, pastor Indonesia.
Do you like me? Me-nya sampai begini lupa. Nah, itu Oma yang memang umur 70 jadi 17 sweet 17 lagi. Oh iya, I love you. Culture kadang-kadang gitu ya. Maksud dia bakmi. Tapi orang bahasa di Amerika kan itu saya, kamu juga. Itulah humor-humor begitu ya. Berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini. Saya datang di sini melihat tidak demikian. Tapi banyak di luar yang mungkin masih begitu, atau mungkin yang ada di rumah-rumah yang mana mereka itu sudah tidak bisa keluar. Kunjungilah. Mungkin dapat bergantian datang ke sana. Kunjungi. Mereka kalau dikunjungi oleh bapak dan ibu yang sebaya umurnya, mereka akan lebih mudah terbuka, lebih mudah mau menerima Tuhan daripada dikunjungi dengan saya yang masih muda atau dikunjungi pastor. Bisa dong ya, pastor ngomong sih bisa kayak begitu. Tapi kalau ibu-ibu dan bapak yang mengunjungi, dia mau ngapa? Bukti nyata benar. Saya ini begini, tapi saya masih bisa jalan begini. Jadi koordinator dari lansia nanti coba lihatlah di paroki, bisa ada yang umur 69 udah susah jalan di rumah sakit atau di rumah anaknya atau di rumah jompo atau apa gitu. Bawalah ibu-ibu yang 75, 76, 74 untuk mengunjungi. Sebenarnya juga Pak, ajak nyanyi aja. Tadi ada nyanyi lagu tradisional ini kan. Nah itu nyanyikan itu. Saya yakin dengan roh Anda beserta Roh Kudus penolong Anda, ini ibu akan menjadi dekat, akan mempunyai harapan kepada Tuhan. Karena tujuan kita itu semua terus membimbing sampai akhir hidupnya dia kebangkitan Tuhan di situ. Ibu Agnes di sini sampai akhir hidup ibunya terus mendampingi. Inilah tujuan kita semuanya. Amin. Bangkitlah berdiri. Saya akan berdoa dan kita nyanyi satu lagi. Kita exercise ya, kan firmannya Yesus pokok ya, kita akan nyanyi Yesus pokok, dan tapi pakai gaya dong, jadi bisa lebih sehat ya, tahu kan? Yesus pokok dan gimana caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan gimana caranya. Ini bergaya gitu. Cara itu kan macam-macam gayanya. Jadi ranting itu boleh mau begini, mau begini. Ayo, supaya kita gerakan badan lebih sehat ya. Ayo. Yesus pokok dan gimana